di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku bertanya, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku tetap ada, tetap percaya rancangan-Mu yang indah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku bertanya, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu yang indah. Sebab
tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Shalom pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Bagus Adi Dinata Panjaitan sebagai pemimpin Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini pemirsa, kita akan membahas sebuah tema menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dalam segmen Indonesia Bertakwa Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita membahas tema ini, kita akan lihat tayangan yang satu ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan. Tema kita kali ini adalah menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-128, ayat pertama sampai dengan yang ke-4. Kita akan baca bersama-sama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat atas kepala rumah tangga. Nyanyian Ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau, karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Nah pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, pasti kita pernah melihat mercusuar yang ada di tengah laut. Nah fungsi mercusuar itu Bapak Ibu adalah untuk menerangi kapal yang sedang berlayar. Apalagi ketika kapal itu di tengah badai, dihantam ombak, dihantam kegelapan malam. Mercusuar itu berfungsi untuk menerangi sang kapal supaya sampai dengan selamat ke tujuan. Nah Bapak Ibu bayangkan sebuah keluarga kita seperti mercusuar, kokoh di tepi lautan, samudra yang gelap, yang penuh dengan badai kehidupan, yang penuh dengan tantangan. Nah ketika ada ombak pencobaan, krisis ekonomi, dan badai moral menerpa, mercusuar dengan fondasi Kristus memberikan kekuatan kepada setiap keluarga. Sehingga bagaimana keluarga itu tetap kokoh, tetap kuat di tengah-tengah badai kehidupan. Nah pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan, dalam ayat yang pertama sampai dengan yang kedua tadi, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah
keadaanmu. Di sini Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya akan memberikan ada 2 pilar bagaimana supaya keluarga kita diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, pemirsa, kita melihat dalam ayat yang pertama tadi, takut akan Tuhan. Nah, pemirsa, kita melihat apa sih makna takut akan Tuhan itu? Nah, makna takut akan Tuhan itu bukan seperti kalau kita melihat sosok yang misterius, yang sangat menyeramkan, kita takut. Tidak seperti itu. Tapi takut akan Tuhan adalah bagaimana kita memiliki sikap hormat dan kagum akan Tuhan. Nah, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan Bapak Ibu, kita juga diharapkan, diminta oleh Tuhan untuk kita punya sikap takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan bukan ketakutan yang menjauhkan kita daripada Tuhan, bukan. Justru takut akan Tuhan itu memberikan kita sikap rasa hormat, rasa kagum, rasa tunduk, rasa patuh kepada Tuhan dalam kekudusan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita sebagai keluarga Kristen menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita menempatkan Kristus di tengah-tengah hidup kita. Menempatkan Kristus menjadi kepala atas rumah tangga kita. Menempatkan otoritas Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Terlebih Bapak Ibu, sikap takut akan Tuhan ini bagaimana kita mendirikan atau membuat mesbah doa di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah kesibukan kita Bapak Ibu dalam pekerjaan, mungkin pagi hari, kita baru pulang sore hari. Tapi bagaimana kita harus membangun mesbah doa. Membuat mesbah doa, pembacaan firman di tengah-tengah keluarga kita. Apakah itu pagi hari, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita berangkat kerja, kita berkumpul bersama keluarga di meja makan atau di ruang tamu, kita berdoa sama Tuhan. Kita menyerahkan keluarga kita di hadapan Tuhan. Kita menempatkan Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita Bapak Ibu. Lalu kita baca firman. Mungkin kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam di tengah-tengah keluarga, kita membacakan firman Tuhan kepada istri dan anak kita. Memberikan renungan bagi mereka. Sehingga di sanalah kita akan melihat bagaimana kita menempatkan Tuhan menjadi pusat, menjadi otoritas dalam kehidupan kita. Sehingga keluarga kita akan diberkati Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Dalam ayat pertama dan kedua tadi dikatakan hidup menurut jalannya. Apa sebenarnya makna hidup menurut jalannya itu? Nah, kita melihat Bapak Ibu bagaimana kebenaran Alkitab tidak sekedar dibahas di hari Minggu pada saat ibadah. Tidak Bapak Ibu. Justru ketika kita selesai ibadah hari Minggu, maka firman Tuhan yang kita telah dengar itu, yang telah kita baca itu, yang kita renungkan itu yang kita bawa di tengah-tengah keluarga kita. Kita bahas di tengah-tengah keluarga kita. Kita renungkan di tengah-tengah keluarga kita. Kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tidak hanya merema pada pribadi kita sendiri sebagai suami, tapi merema di tengah-tengah keluarga kita bagi istri dan anak-anak kita. Sehingga ketika mereka melaksanakan kewajiban mereka, tugas mereka, aktivitas mereka, kegiatan mereka, firman Tuhan itu yang menjadi dasar dalam kehidupan mereka Bapak Ibu. Nah, kita juga melihat Bapak Ibu, apa makna hidup menurut jalannya. Nah, hidup menurut jalannya juga Bapak Ibu, kita melihat bahwa kita menggantikan amarah, rasa jengkel, emosi, dendam, itu menjadi kelembutan, menjadi pengampunan, menjadi kasih. Itu Bapak Ibu. Jadi dalam rumah tangga itu tidak ada lagi amarah. Apakah bisa kita jengkel? Mungkin saja bisa jengkel. Tapi kejengkelan kita itu tidak melahirkan amarah yang akhirnya dendam. Tidak, kebencian. Antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, istri dengan suami, istri dengan anak-anak. Tidak seperti itu lagi. Makanya Bapak Ibu ketika firman Tuhan itu datang dalam kita, kita menjadikan kita memiliki tinggi ketegasan, tinggi kelembutan. Sehingga kita bisa membawa keluarga kita, istri anak-anak kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan tema kita selanjutnya, mari kita lihat tayangan yang
berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa yang setia TVRI Sumatera Selatan dalam mimbar agama Kristen, hidup menurut jalannya itu juga, itu berarti bagaimana kita sebagai orang tua mempunyai integritas rohani yang kuat kepada anak kita. Sehingga lewat kita anak-anak belajar untuk mentaati Tuhan. Jadi kita sebagai orang tua itu memiliki teladan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca tadi ada janji Tuhan. Ketika kita sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, kita hidup menurut jalan Tuhan, kita punya takut akan Tuhan, ada janji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, pohon anggur yang subur. Jadi istri itu diibaratkan menjadi pohon anggur yang subur. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa istri itu akan menjadi sumber kedamaian di tengah-tengah keluarga. Istri akan menjadi penyegar jiwa. Istri akan menjadi sumber keindahan di tengah-tengah keluarga. Dan istri akan menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Kalau keluarga itu tadi pertama takut akan Tuhan, yang kedua hidup menurut jalannya. Yang kedua Bapak Ibu, janji Tuhan tadi, ada berkat dalam keturunan kita. Dikatakan dalam ayatnya yang keempat tadi, ketiga tadi Bapak Ibu, bagaimana anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bahwa tunas pokok zaitun itu melambangkan ketahanan, kekuatan, serta nilai masa depan yang sangat berharga. Nah, anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, punya masa depan yang cerah, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama tadi takut akan Tuhan, dan yang kedua hidup menurut jalannya. Jadi Bapak Ibu, apa langkah kita hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama, miliki mesbah keluarga. Doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan itu harus ada di tengah-tengah keluarga kita. Entahkah itu di pagi hari, entahkah itu di malam hari. Yang kedua, pemirsa yang terkasih, budaya mengampuni. Kalau kita mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, maka antara suami istri, orang tua, anak-anak, di antara anak-anak juga harus dibudayakan mengampuni. Saling mengampuni, saling mengasihi, menempatkan kasih Kristus dalam keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana supaya keluarga kita diberkati Tuhan? Bahwa kita harus tertanam di gereja. Apa maksudnya tertanam di gereja? Bahwa setiap keluarga, baik suami, istri, anak-anak, harus aktif di gereja. Aktif dalam pelayanan, dalam ibadah umum, ibadah pria, ibadah wanita, ibadah remaja, ibadah pemuda. Biasakan Bapak Ibu, supaya setiap keluarga kita tuh tertanam di gereja, ada dalam gereja, hidup dalam gereja, bersama-sama melayani di dalam gereja. Sehingga Bapak Ibu, kita akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang diberkati bukanlah keluarga yang bebas dari badai dan pergumulan dunia Bapak Ibu, tetapi menjadi keluarga yang teguh, yang aman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalipun kita ada di tengah badai pergumulan, ada di tengah badai pencobaan, kita tetap teguh dalam iman,
aman dalam Tuhan, karena Tuhan memberkati dan menyertai setiap keluarga kita. Mari Bapak Ibu, jadilah setiap keluarga yang diberkati Tuhan, yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan melayani Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak ingin ku lepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pemirsa, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen diminta Tuhan untuk selalu terhubung dengan firman-Nya, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu